kelas manajemen 3B. Di sini saya akan menjelaskan sistem perpajakan di India. Pajak di India dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh konstitusi India. Beberapa pajak kecil juga dipungut oleh otoritas lokal seperti pemerintah kota. 4 poin penting dalam sistem perpajakan India yaitu 1. Otoritas pajak, 2. Prinsip pajak, 3. Tahun pajak, 4. Kewajiban pelaporan pajak. 1. Otoritas pajak. Otoritas yang bertanggung jawab atas perpajakan di India adalah Departemen Pajak Pendapatan dan Departemen Bea Cukai, serta pajak interas yang bertugas mengelola pajak pendapatan dan mengelola pajak tidak langsung. Yang kedua yaitu prinsip pajak teritorial. Prinsip pajak di India didasarkan pada sistem teritorial yang berarti bahwa pajak dikenakan pada pendapatan yang dihasilkan di wilayah India, terlepas dari tempat tinggal pembayaran pajak. Namun sistem ini juga mempertimbangkan aspek tertentu di pajak global tergantung pada status tempat tinggal pembayaran pajak. Prinsip pajak teritorial India 1 yaitu pendapatan yang dikenakan pajak, yaitu semua pendapatan yang dihasilkan atau bersumber dari India dikenakan pajak di India. 2 yaitu status kependudukan. Status kependudukan ini pembayar pajak ditentukan berdasarkan durasi keberadaan mereka di India selama tahun pajak tertentu. Ketiga yaitu sumber pendapatan yang diatur. Pajak akan dikenakan pada pendapatan dari sumber-sumber berikut yaitu gaji jika pekerjaan di bisnis atau profesi yang beroperasi di India, pendapatan atau properti yang terletak di India, serta pendapatan dari investasi atau bunga yang ada di India. 4. Penghindaran pajak berganda. India memiliki perjanjian dengan banyak negara untuk menghindari pengenaan pajak ganda pada individu atau entitas yang memiliki pendapatan yang dikenakan pajak di lebih dari satu negara. 5. Pengecualian dan insentif. Untuk mendukung investasi asing, India memberikan berbagai insentif pajak, yaitu khususnya di zona ekonomi khusus atau untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang bekerja di sektor yang diutamakan. 3. Tahun pajak. Tahun pajak di India dikenal sebagai financial year, dan ini adalah periode yang digunakan untuk menghitung dan melakukan pendapatan yang dikenakan pajak. Berikut adalah rincian tentang pajak di India. 1. Periode tahun pajak. Financial year 1 April hingga 31 Maret tahun berikutnya. 2. Relevansi tahun pajak. Tahun pajak digunakan untuk menghitung pendapatan kena pajak, mengajukan pengembalian pajak, dan mematuhi kewajiban hukum perpajakan lainnya. Yang keempat, kewajiban pelaporan pajak. Di India, pembukuan untuk keperluan pajak harus dibuat paling lambat tanggal 31 Maret. Bagi orang yang memiliki penghasilan bisnis atau profesional, laporan pajak penghasilan wajib diajukan secara elektronik paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun pajak berikutnya. Apabila ketentuan penetapan harga transfer berlaku, tanggal jatuh tempo pengajuan laporan pajak adalah paling lambat tanggal 30 November. Jika wajib pajak ingin merevisi laporan pendapatan yang telah diajukan, maka wajib pajak hanya dapat melakukannya hingga tanggal 31 Desember tahun berikutnya, atau sebelumnya penyelesaian penilaian mana yang lebih awal. Laporan pajak yang diperbarui dapat diajukan dalam waktu 24 bulan sejak akhir tahun pajak. Adapun 3 jenis pajak utama yang ada di India yaitu pajak penghasilan atau PPH, 2 pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga yaitu Bea Matrai. Pajak penghasilan badan atau PPH yaitu dikenakan pada pendapatan individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Pajak ini mencakup berbagai kategori pendapatan yang dihasilkan di dalam atau di luar India, atau tergantung pada satu residensi wajib pajak. Tarif pajak. Tingkat pajak penghasilan pribadi di India sebesar 42,74%. Tarif pajak penghasilan pribadi di India rata-rata sebesar 34,69% dari tahun 2004 hingga tahun 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 42,74% pada tahun 2020
dan rekor terendah 30,00% pada tahun 2005. Adapun perhitungan pajak yaitu pendapatan kena pajak. Pendapatan kena pajak sama dengan total pendapatan bruto dikurangi pengurangan yang berlaku. 2 CESS yaitu sama dengan 4% kali kewajiban pajak. 3 total pajak yang harus dibayar. Total pajak sama dengan kewajiban pajak plus CESS. 4 pajak yang masih harus dibayar yaitu sama dengan total pajak dikurangi TDS plus pajak pendahuluan. 2 pajak pertambahan nilai atau PPN. Di India, pajak pertambahan nilai atau PPN digantikan oleh GST sejak 1 Juli 2017. GST adalah reformasi pajak tidak langsung terbesar di India yang menggantikan berbagai pajak seperti PPN, bea masuk, pajak layanan, dan lainnya. GST adalah pajak berbasis konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Tarif pajak PPN yang lebih tinggi di India adalah pajak barang dan jasa atau GST sebesar 28%. Tarif ini berlaku untuk barang tahan lama seperti AC, mobil, semen, coklat, dan akomodasi di atas 7.500 INR. Tarif PPN standar adalah 18% dan 12%. Tarif yang dikurangi adalah 5%. India juga memiliki beberapa barang dengan tarif 0, yang penjualannya tetap harus dilaporkan dalam pengembalian PPN Anda, meskipun tidak ada PPN yang dibebankan. Perhitungannya yaitu 1 GST output dikenakan kepada pelanggan, sama dengan harga barang atau jasa dikali tarif GST. 2 GST bersih yang harus dibayar. GST bersih sama dengan GST output dikurangi GST input kredit. GST input kredit adalah pajak yang harus dibayar pada pembelian barang dan 3. Bea materai. Bea materai di India adalah pajak yang dikenakan pada dokumen hukum dan dokumen transaksi tertentu seperti properti atau perjanjian atau kontrak. Tarif bea materai. Tarif bea materai di India bervariasi tergantung jenis transaksi dan lokasinya. Mumbai. Tarif bea materai di Mumbai adalah 6% untuk pria, 5% untuk wanita, dan 6% untuk pemilik bersama. Pengalian saham. Sebelum adanya undang-undang bea materai yang diubah, tarif bea materai untuk pengalian saham adalah 0,25% dari imbalan. Penerbitan saham. Tidak ada bea materai yang ditetapkan untuk penerbitan saham kecuali sertifikat saham yang diterbitkan kepada pemegang saham. Perhitungan bea materai. Perhitungan bea materai properti yaitu bea materai sama dengan nilai transaksi kali tarif bea materai. Kewajiban perpajakan. Jika bea materai tidak dibayar atau dibayar kurang pada dokumen yang memerlukan stempel, maka dokumen tersebut dapat dianggap tidak sah atau tidak valid. Selain itu, pihak yang terlibat dalam transaksi dapat dikenakan denda administratif atau pembayaran tambahan atas jumlah bea materai yang tidak dibayar. Adapun tujuan bea materai: 1. Yaitu menyediakan kepastian hukum dan keabsahan. 2. Mengatur transaksi bisnis di mana bisnis agar dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, mengumpulkan pendapatan untuk pemerintah. Jenis-jenis bea materai. 1. Bea materai untuk properti. Ini adalah bea materai yang paling umum dan dikenakan pada dokumen yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau transfer properti seperti akta penjualan, akta hibah, atau perjanjian sewa. Tarifnya bervariasi di setiap negara bagian di India dan bergantung pada nilai properti. Yang kedua, bea materai pada saham dan obligasi dikenakan pada transaksi terkait pasar saham seperti pembelian saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Sejak 2020, pemerintah India menetapkan tarif seragam untuk transaksi pasar model guna menyederhanakan sistem. Yang ketiga, bea materai perjanjian atau kontrak. Jenis ini berlaku untuk dokumen seperti perjanjian kemitraan, perjanjian sewa, atau kontrak bisnis. Tarif bea materai tergantung pada jenis dan durasi kontrak. Dan yang terakhir, bea materai pada surat wasiat dan dokumen warisan. Bea materai dikenakan pada dokumen yang berkaitan dengan transfer properti atau aset berdasarkan wasiat atau pewarisan. Biasanya tarifnya lebih rendah dibandingkan bea materai properti biasa, tetapi tetap tergantung pada negara bagian masing-masing.
Sekian penjelasan saya tentang sistem perpajakan yang ada di India. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.